Kali ini Tadi mana tadi pencet namanya. Kali ini itu saha. Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education. Kali ini kita akan ngobrol bersama yang punya channel ini. Oke, gimana rasanya jadi host? Ternyata susah dengan beberapa kali teks, beberapa kali gangguan. Jadi apa kabar? Oke, kali ini sebenarnya formatnya saya sebagai bintang tamu dan Nyonya ini sebagai hostnya. Oke, silakan. Gantian. Tet. Oke, sekarang saya mau nyobain gimana rasanya ditanya-tanya. Silakan, boleh mau tanya apapun. Nanya nama dulu deh. Hah? Nanya nama dulu. Nama maksudnya? Kalau Ajay Jaini itu nama asli. Wow, ya, Ajay Jaini itu bisa nama asli ataupun nama panggilan. Jadi karena elemen-elemen yang mengusung nama saya itu ada Ahmad Jaininya atau Ahmad Jaininya. Jadi saya singkat aja jadi Ajay. Nah, nama ini didapat saya harus berterima kasih pada tempat kerja sebelumnya nih, tempat kerja yang lalu di sebuah swalayan. Saya sebut saja Toserba Jogja Majalengka dan juga Toserba Jogja Grand Majalengka yang turut menciptakan atau membentuk nama Ajay Jaini ini. Jadi misalnya di sana saya lebih dikenal, itu pertama terbentuknya ya, di situ. Ya, di Jogja Grand Majalengka. Saya dikenal dengan nama Ajay. Jarang sekali ada yang tahu nama asli saya di sana. Jadi kenalnya Ajay Jaini, Ajay, Kang Ajay gitu. Itu untuk nama. Pertama kali dipanggil Ajay? Pertama kali dipanggil Ajay, saya masih ingat itu oleh Ibu Sukana. Ibu Sukana juga. Ibu Suka. Jadi ceritanya itu ada namanya Yuda. Yuda ini sering dipanggil juga si Lebay. Jadi Lebay, terus kemudian saya masuk ke tempat itu di PC itu. Di sana ketemu Warau juga panggilan Pak Ari ya. Terus juga ada tadi Ibu Sukana. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga bareng Ibu Sukana, bareng Pak Warau ya. Kangen juga saya ke mereka. Jadi mereka lah yang ikut andil membentuk nama Ajay Jaini. Terus masalah Jaini sendiri sebenarnya awalnya itu AA Jaini, itu dibentuk oleh sahabat saya Gugun Gunawan. Itu mulai menyebut saya dengan AA Jaini, bukan Ajay tapi AA Jaini. Jadi AA itu dari Sunda, panggilan kakak ya, AA Jaini. Atau juga itu singkatan nama asli saya, AA-nya. Jadi itu. tidak perlu disebut nama asli. Nanti ada yang nyantet saya. Nah, apalagi jadi saya yang malah banyak ngomong. Kesibukan Kesibukan. lagi sibuk apa? Kesibukan. Kalau sekarang ini saya lagi sibuk pekerjaan dulu ya, pekerjaan. Mungkin orang pikir karena saya sering kaosan, sering kelihatan
nggak ada kerjaan gitu ya, bikin channel itu mungkin dikiranya saya pengangguran, tapi sebenarnya saya ini seorang karyawan juga di salah satu pabrik di perusahaan swasta yang ada di Majalengka. Kebetulan saya pegang jabatan sebagai kepala HRD, ya bukan kepala HRD juga ya, memang HRD-nya cuma satu-satunya, jadi nggak ada lagi karena perusahaannya masih belum begitu besar, tapi sedang menuju ke arah sana. Begitu untuk kesibukannya. Ya sebagaimana HRD pada umumnya, kesibukannya ya kita ngurusin gaji karyawan, ngurusin kekaryawanan, rekrutmen, terus organization development, terus juga membangun orang, terus juga reward dan punishment, dan masih banyak lagi untuk kerjaan-kerjaan yang rutinitas harian. Seperti itu, Mbak. Atau saya sebut nyonya? Hah? Selain itu ada kesibukan lain nggak? Kesibukan lain banyak. Kesibukan lain saya juga memang suka, untuk saat-saat terakhir ini saya sedang suka yang namanya kepemanduan wisata, khususnya untuk bidang minat di cagar budaya atau situs-situs sejarah mengenai budaya. Saya kepemanduan di sana, dan kemarin juga sudah pelatihan, ada sertifikatnya, walaupun memang itu bukan pekerjaan utama. Oke. Ada lagi? Dan satu lagi, memang saya sedang fokus di YouTube ini. Fokusnya dulu saya mencari, saya ini kan mulai YouTube itu dari main sulap, terus juga main hipnotis, banyak sekali, dan sekarang ini lagi ngobrol-ngobrol aja kayak gini, karena memang ya saya suka ngobrol, saya suka orang, saya suka ketemu orang gitu. Dengan kesibukan yang seperti itu, kalau boleh tahu nih, latar belakang pendidikan Kang Aja itu apa? Oke, masalah latar belakang pendidikan atau juga lebih ke minat saya ya. Jadi sengaja juga saya pakai jaket alma mater. Untuk beberapa orang mungkin mengira saya tidak pernah kuliah begitu ya. Buktinya saya punya jaket alma mater, jas alma mater ya. Saya kuliah jurusan ilmu komunikasi. Jadi sangat nyambung sekali dengan pekerjaan atau hobi-hobi saya berikutnya, karena saya hobi ngobrol, hobi ngomong. Saya juga memang banyak mengikuti pelatihan untuk urusan public speaking. Jadi saya benar-benar tertarik dengan dunia public speaking, ngobrol di depan umum gitu ya. Jadi banyak sekali sertifikat yang saya cari gitu. Saya hobi ngumpulin sertifikat karena dan banyak sekali yang memang dikhususkan untuk public speaking, untuk ngomong di depan umum. Jadi di bidang minat juga, kalau dibilang minat, memang saya suka sekali dengan seni dan juga sastra, tulisan khususnya. Tahun 2015 saya juga menerbitkan 2 buku, ini promo nih. 2 buku, oke. Nah, 2015-2016 ya, ini kumpulan cerpen saya, judulnya Cinta Jempol. Nah, di sini saya pakai nama JJ ini, nama panggung sebenarnya. Jadi ini kumpulan cerpen-cerpen saya yang saya kumpulkan dari zaman SMA sampai saya bekerja di Toserba Jogja Grand tadi. Terus juga berikutnya saya juga punya novel ya, atau novel pelafalannya. Nah, ini judulnya beda karena memang tidak sama dengan yang lain. Laku enggak. Tapi kenapa yang ini namanya Jaira Joya? Nah, untuk kepenulisan saya juga punya beberapa nama pena. Memang tidak selalu aja ini untuk di penulisan ini. Ada Jaira Joya, ada lain-lain. Ya, jadi banyak sekali memang nama-nama yang berseliweran, dan itu atas nama saya juga. Aduh, cukup gerah juga saya izin buka jas ya. Ini ruangannya.
Itu jadi untuk latar belakang pendidikan, dan mungkin agak sedikit nggak nyambung juga ketika SMA itu saya ambil jurusannya IPA, bahkan Harusnya bahasa. iya harusnya bahasa seperti Anda. Jadi Kenapa Anda tahu? istri saya ini jurusan bahasa juga, makanya dia mau diajak hal-hal ngobrol-ngobrol kayak gini. Nah, Tapi nggak suka ngobrol. ya gitu. Jadi untuk pendidikan itu saya dari Semandaka, SMA Negeri 2 Majalengka, jurusannya IPA. Saya suka fisika, bahkan sempat juga ikut olimpiade fisika. Nah, tapi di sisi lain saya tetap suka nulis sejak SMA itu. 2008 atau 2007 kalau tidak salah, bahkan saya juara lomba cerpen Kabupaten Majalengka. Jadi nah, nyambungnya apa? Kenapa saya nggak ditanya nyambungnya apa dengan kegiatan saat ini? Kegiatan saat ini Jadi bikin pengen ditanya. ya bikin YouTube-nya juga ke arah ngobrol-ngobrol, ya memang nyambung dengan latar belakang pendidikan saya, terus juga sertifikat-sertifikat yang saya punya gitu kan. Ketika ngomongin hipnotis dan lain-lain, saya juga ada sertifikasi juga. Memang lagi fokusnya untuk ngobrol-ngobrol. Dan lucunya saya masih cerita lagi. Lucunya saya sudah mengundang beberapa rekan saya, teman-teman saya juga ngobrol di channel saya. Mungkin mereka kurang begitu tertarik. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang jelas untuk sayanya sendiri, saya benar-benar serius di bidang public speaking ini, sampai ikut seminar, webinar dan lain-lain untuk public speaking ini. Namun mungkin untuk kualitas gambar, untuk videografi, sinematografi, editing dan lain-lain, memang saya belum punya staffnya, belum punya karyawannya. Saya masih manual sendiri. Jadi ketika edit sendiri, terus juga upload sendiri, dan belum ada admin apapun. Makanya ya channel saya seadanya, terkesan seadanya. Mereka yang diundang terus tidak percaya juga ya nggak masalah juga gitu. Mungkin belum benar mungkin belum ya. Apalagi Mbak, ayo tanya. Mbak. Ya silahkan tanya. Kalau harapan sama Ya, ambisi ada ambisi nggak? Ya untuk ke depan sih saya sedang fokus dulu. Kan beda ya harapan sama ambisi. Ya. Oke, untuk ambisi ataupun harapan ke depan ya, yang pertama ya mungkin saya agak riskan juga ketika ngomongin kerjaan, karena kalau pekerjaan itu ya udahlah di lingkup pekerjaan pasti so far sejauh ini ya saya fokus di pekerjaan. Namun di luar pekerjaan saya memang sedang fokus untuk YouTube ini. Terlepas nanti sukses atau tidak ya itu mau balik lagi sekuat apa usaha saya ke depannya. Namun demikian ya mungkin saya tetap mengundang untuk teman-teman saya yang mau ngobrol sama saya, mau bantu channel YouTube saya, ya saya masih mengundang. Teman kita ngobrol aja, sharing aja mengenai pekerjaannya, karena kan tidak harus podcast besar, tidak harus orang-orang terkenal, tidak harus orang-orang hebat. Saya percaya bahwa orang-orang terdekat pun punya cerita-cerita hebat mengenai kehidupan mereka. Jadi saya punya intinya sih cuma pengen ngajak ngobrol. Iya, ngajak ngobrol dan untuk ngasih tahu. Kadang kita tuh tapi kadang orang tuh nolak tuh bukan karena lihat yang ngundangnya siapa. Kadang nggak terbiasa sama kamera, ngobrolnya. Oh iya. Iya, aja. Iya, benar. Kadang ada beberapa orang yang memang tidak terbiasa kamera. Nggak mau malu gitu. Benar. Tapi saya hanya mau tahu sih, kadang orang itu, contoh gini, mengenai pekerjaan aja, anak-anak hanya taunya pekerjaan besar. Contoh, gue jadi YouTuber sekarangnya, terus jadi dokter, jadi guru, yang kelihatan dan yang notabene tahu kerjaannya, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa realnya, kenyataan di lapangannya,
Lah, saya punya teman tukang kredit, saya punya teman bos kredit, saya punya teman misalkan yang sukses dari hanya pengusaha kuliner atau juga sukses dari yang pengumpul pengumpul tinja misalkan. Kan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak terekspos dan harusnya kita tahu dan harus diperkenalkan juga ke generasi-generasi selanjutnya bahwa tidak semua jenjang atau tidak semua kehidupan kita itu akan berjalan mudah seperti mimpi-mimpi mereka jadi dokter, jadi superhero, jadi lain sebagainya yang memang udah terkenal. Kita tidak pernah tahu teman kita ada jadi penulis, ada yang jadi pamong desa misalkan. Jadi pamong desa itu kerjanya ngapain sih? Atau jadi ustadz yang kadang kita punya teman tuh kadang nggak pernah nyangka di sekolahnya pendiam, tapi terus pas udah gedenya jadi tukang ngomong. Iya, benar. Kadang kesel juga ya, misalkan gini. Mohon maaf nih, di sekolahnya tidak begitu pinter, tapi begitu lulus sekolah ini jadi guru anak kita. Ada faktor keberuntungan kah? Bisa jadi semuanya bisa terjadi. Bisa jadi ada faktor keberuntungan, bisa jadi ada faktor orang dalam, orang ketiga dan lain sebagainya, atau memang karena kita percaya bahwa hasil tidak akan mengkhianati proses atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Nah, begitu di kenyataan yang terjadi. Jadi itu hal-hal seperti itu yang ingin saya obrolkan di channel ini. Cuma tadi kekurangannya pun saya memang akui ada kekurangan di videografi, tadi sinematografi, editing dan lain-lain, masih banyak sekali kekurangannya gitu. Jadi saya harap sih untuk teman-teman ya, yang tadi udah saya sebutkan juga Warau yang ikut andil dalam pembentukan karakter Anda ini. Bukan nama asli? Bukan, Ibu Sukana itu bukan nama asli. Ibu Sukana itu pokoknya kalau dengar nanti kita ngobrol-ngobrol, Bu. Kalau orangnya tahu. Tahu, dia pasti tahu. Ya, dan kesibukan beliau juga saat ini cukup padat juga, ibu-ibu yang sangat sibuk sekali. Begitu. Ada lagi? Ayo, pertanyaan banyak. Silakan. Pengen banget ditanya. Karena kedepannya saya bakal banyak sekali nih di channel saya udah banyak mengundang orang, mudah-mudahan mereka mau gitu ngobrol. Jadi, kalau ini masalah usia, umur. Wah, Anda tidak sopan. menanyakan usia. Oke. Saya barangkali netizen pengen tahu. Wow. Disangkanya umurnya 25 padahal udah 40 misalnya gitu. Ya. Saya ini kelahiran tahun 90 ya, bulan September begitu. Jadi bulan ini ya berarti ya. September. Nah, kalau kita ngomongin, saya kebetulan suka tarot juga, suka seni prediksi, saya bilang gitu. Nah, di tahun 90 ini, di bulan September ini saya lahir di Shio Kuda. Jadi koreksi kalau misalkan salah. Shio Kuda dengan elemen logam gitu. Jadi katanya untuk yang lahir di Shio Kuda ini memang penuh semangat. Nggak tahu benar nggak, cerdas, ramah, terus yang ini penampilannya praktis. Jadi memang saya tidak suka yang bagus-bagus dulu. Iya, yang bagus-bagus. Penampilannya praktis, terus juga punya selera humor gitu. Walaupun saya lebih cenderung ke polos, jadi lurus aja gitu kan, lucunya nggak tahu gimana ya. Jadi terus juga mempunyai daya tahan yang kuat katanya, jadi punya stamina, bukan di ranjang, bukan, tapi di pekerjaan. Enggak ngomong gitu ya. Tapi di ranjang juga gitu maunya. Dan juga ini pola pikir orang-orang yang lahir di September di 90 ini biasanya sistematis. Oh ya, berarti itu harus September 90 kan? Iya, karena ketika kita ngomong Shio itu beda-beda di tiap tahun kan. Gitu. Jadi tapi ada kelemahannya.
pertama ini agak bodoh juga sebenarnya. Tidak suka memprotes itu benar. Jadi saya itu banyak sekali hal-hal yang memang tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi agak malas ya, juga. intinya nggak enakan. Agak malas juga untuk memprotes sesuatu. Terus juga ini bisa kelemahan atau kelebihan saya menghargai kebebasan. Jadi ini saya bilang disclaimer ya, ini bisa kelemahan bisa kelebihan. Kebebasan dalam berpendapat kan mungkin kelebihan, tapi kebebasan yang lain jangan dibahas di sini, takutnya kena ban ini channel saya. Terus juga saya ini atau orang yang lahir di sio ini, di sio kuda dengan elemen logam ini biasanya kurang ekspresif seperti saya bilang tadi. Saya mah datar gitunya, kurang bisa. Bukan berarti melongo. kurang bisa. Biasanya polos sama melongo itu nggak beda tipis. Ya kadang Ya. kurang ekspresif, terus juga sering malahan tidak masuk akal gitu ya. Jadi ada hal-hal atau keras kepala yang memang tidak masuk akal atau belum sesuai dengan pikiran orang. Jadi kadang kita itu melawan arus, dan yang paling agak sebenarnya agak berat itu bagi saya itu selalu ada orang yang iri dimanapun tempat saya ada, begitu. Untuk berdasarkan pengalaman dan juga hasil bisa dibilang prediksi untuk kelahiran di tahun itu 90 bulan September begitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang memang tidak suka atau iri dengan, padahal kalau dilihat dari secara materi gitu ya, secara finansial saya bukan orang yang berada. Kita juga tahu kita lebih ke sederhana dan terpaksa begitu. Jadi terpaksa menjalani hidup sederhana gitu. Karena memang tidak ada. Terus juga untuk tampilan juga tidak suka yang neko-neko. Saya lebih suka kaosan, saya lebih suka koloran kalau boleh. Ya kan emang kalau orang iri lihat kita gimana aja Pak pasti nggak suka. Iya benar. Mau lihat pakai kaos, mau lihat pakai celananya rombeng, ya kalau nggak suka ya nggak suka. Iya benar. Padahal kita itu kadang tidak seperti yang dia pikirkan, tapi mikirnya ini. Oke, itu dia penjelasan saya yang cukup panjang dan Anda hanya diam saja. Seperti siswa yang sedang mendengarkan gurunya menjelaskan materi. Iya, karena kalau biasanya saya yang banyak nanya. Karena kalau misalkan banyak nanya itu kan ya kita di posisi ini aja, gimana rasanya? Jadi yang memancing tanya, gimana rasanya sekarang posisinya? Gimana maksudnya? Ya, gini. Kalau biasanya kan saya yang di posisi ini nih, jadi yang memancing tanya. Nggak biasa kan? Susah kan? Ya iya, makanya walaupun channel ini hanya sekedar ngobrol itu susah. Gitu. Apalagi dan ngajak ngobrol itu susah. Iya, dan ngajak ngobrol itu susah ketika kita harus memancing obrolan dan dengan tingkat kemampuan orang yang berbeda, terus juga kebiasaan orang yang berbeda dan cara ngobrol orang yang berbeda juga itu butuh dilatih juga, butuh pemikiran juga. Dan enggak. Iya, makanya kan Anda sendiri kan jadi kaku kan. Nah, apalagi kalau misalkan sayanya bukan tukang ngomong. Iya, udah nggak bisa. Iya, memang enggak semuanya mudah gitu. Makanya untuk episode ini saya sengaja Anda yang jadi hostnya, saya yang Bismillah pasti bisa. Gitu. Oke, apalagi barangkali ada pertanyaan atau pernyataan, silahkan. Bukan pernyataan sih, tapi ada sesuatu. Ada sesuatu apa? Ya tepat di hari ini kan apa ya? Apa?
Tepat sama hari ketuaan, hari ketua. Hari apa? Hari apa? Hari menua. Hari menua. Oke, sekarang tanggal berapa, Mas? Sekarang tanggal berapa? Bentar. Oke, saya minum dulu, Mbak. Sengaja botol minumnya tidak bermerek, jadi untuk Anda yang mau jadi sponsorship acara saya, silakan. Promosi. Tunggu. Oke, apa? Ada sesuatu. Apa tuh? Wow. Buat hari menua, buat hari menua. Hari menua. Apa ini? Buket kesukaan, makanan kesukaan, Wah. rokok yang suka, sama Saya- kopi yang Disukai. Oke. Dan ini bukan. Oke, saya terima ya. Ini karena saya jadi narasumber di channel ini, bukan? ya karena bertepatan aja. Bertepatan hari ulang tahun saya. Oke, terima Yang kasih. Ya tadi udah disebut. yang ke September. biar ketahuan. Tadi kan September 90 ya. Oh jadi suruh ngitung sendiri. Tinggal dihitung. Dan hari ini tepat ketika ini direkam, saya berulang tahun yang ke-31. Wah, terima kasih ya. Oke, iya terima kasih. Sangat berterima kasih untuk istri saya, tentunya untuk anak saya yang menyiapkan semua ini. Dan satu lagi ini dari mana, Mbak? Bu, Bun? Yusri Krep. Yusri Krep. Krep. Tulisannya Susah apa? banget. Nanti saya tulis di Yusri Krep. Krep. Tulisannya CRA FT. FT gitu ya. Yusri Krep. Oke. Jadi Kebetulan sih teman pernah kerja bareng, terus punya hobi bikin apa kerajinan tangan ya, hasta karya atau apa ya? Ya. Jadi dia bikin apa aja? Ya selain buket sih banyak sih. Iya, jadi buketnya juga bisa isinya bunga, bisa juga. Terus yang buat nikahan tuh yang Oh, bikin iya. bunga-bunga dari apa sih bahan panel apa? Ya, yang pokoknya- kain-kain yang kayak gitu nggak ngerti sih. Ya. Nah, Ya pokoknya punya teman yang punya hobi bikin kerajinan. oke. Sekarang di channel ini atau di tayangan ini saya undang langsung ya. Saya undang Yusri Krep atau nanti koreksi kalau salah ya. Yusri Krep untuk datang kita ngobrol-ngobrol proses kreatifnya seperti apa, terus juga kalau mau di mana belinya atau minta orderannya di mana gitu ya. Nanti saya undang lewat admin saya, istri saya. Jadi per hari ini jadi admin saya Bayar nih. dong. Ya, nanti dibayar tentunya. Jadi admin gitu maksudnya. Oke, jadi ini salah satu sengaja saya tidak dekatkan ya, karena memang ada beberapa produk dan tidak ikut sponsorship juga, bukan sponsor dari acara ini juga gitu kan. Ini kopi kesukaan saya, terus juga makanan yang saya suka, sama ada rokok juga gitu. Jadi jenisnya bisa apa aja yang bisa dibikin buket bunga ini, buat kelulusan, buat wisuda, buat nikahan, terus juga banyak sekali kerajinan-kerajinan yang Yusri Krep ini buat. Nanti kita undang ke sini untuk ngobrol lebih jelasnya. Gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih untuk hadiahnya. Semoga di usia saya yang semakin tua ini semoga semakin terlihat muda dan mempesona. Penting gitu. Ya Allah. Ya. Tadi udah terdengar suara tonet itu artinya Tukang jajannya manggil. tukang jajan manggil, saya mau jajan dulu untuk sedikit mengisi dan memperbesar anggar saya menjadi orang yang Besar. semakin besar.
Oke guys, itu saja untuk kali ini dan saya kembali ambil alih acaranya. Saya Aja ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Ajay Art Education.